Iya, benar. Iya sih, sebenarnya kalau dari pemaparan abang berdua, sebetulnya kita nggak ada lihat problem sama sekali sih dari peredaran apa namanya dari adanya si aplikasi ini sendiri. Dan apalagi katanya juga kan apa Alkitab dalam bahasa Minang dan dalam bahasa bahkan bahasa-bahasa lain ya bahasa bahasa daerah di Indonesia juga kan secara fisik yang bukan elektronik gitu udah ada sebelumnya banget gitu. Kenapa nggak dari dulu-dulu dipermasalahin gitu kan? Dan ya bang. Nah, ini tambahanku. Karena udah Asri udah singgung juga. Ini soal pembatasan ini kan, ada memang publikasi yang harus dibatasi. Misalnya dia propaganda Hmm, kebencian terhadap suku lain. Itu ada publikasi-publikasi kayak di Jerman juga itu pernah dibatasi, ada publikasi mengenai Nazi misalnya. neonazi misalnya, iya neonazi ada Nah, itu bikin dibatasi selebaran, iya. karena itu apa ya? Menghasut kebencian terhadap orang dan kemudian menghasut orang untuk melakukan kekerasan. Nah, itu Iya, bisa dibatasi. Tapi benar. kalau Injil secara konten, memang Nggak ada itu yang bagian dari nggak ada, propaganda. benar. Di dalam Jadi Injil juga nggak ada. nggak ada celah sebenarnya ini diblokir oleh pemerintah. Iya. Nggak ada celah. Terus sekarang dengan adanya dengan aku sebetulnya jujur agak menyesalkan sih dengan cepat maksudnya Menkominfo akhirnya bikin turun menarik kembali gitu ya aplikasi itu tanpa di ini lebih lanjut gitu. Yang kemudian akhirnya memicu kelompok yang lain yang ada berbahasa Melayu sekarang ya Bang ya yang orang Melayu sekarang di Riau katanya juga uh, mau mengikuti jejaknya mereka juga nih untuk mengklaim bahwa nggak boleh nih ada Injil berbahasa atau Alkitab berbahasa Melayu dengan alasan ya orang Melayu kan Islam semua gitu nggak ada yang Nah, butuh sebelum Alkitab. sebelum ke Bang Iman, sebelum Hmm. ke Bang Iman ini, dia pasti sangat bagus sekali jawabnya. Kalau kalau menurutku apa yang dilakukan oleh pemerintahan Sumber hari ini, ya saya bilang hari ini lah ya. Ya. Hari ini akan sama kayak Asri udah bilang tadi, akan apa ya, mendorong daerah-daerah lain juga melakukan hal yang sama. Apalagi kalau misalnya sentimen keagamaan itu tinggi di sebuah Tinggi. wilayah, kayak di Aceh misalnya, atau di nggak tahu kalau di Riau, tapi di Aceh contoh, itu udah ada juga desas-desus kalau misalnya uh, Alkitab berbasis Play Store itu, Google Store itu bakal dihapus juga di Aceh. Ini masih isu yang saya dengar, saya belum lihat ada suratnya bagaimana. Ini emang apa ya? Apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Sumber ini bisa merusak keberagaman dan juga soal perlindungan hak asasi manusia mengenai kebebasan beragama. Nah, kita lihat juga pengalaman itu 2006 itu ada PBM, dulu SKB namanya, surat keputusan bersama dua menteri dalam negeri dan menteri agama, dan dirubah namanya menjadi PBM, peraturan bersama menteri, tentang pembatasan pembangunan rumah ibadah itu. Nah, itu kan kalau kita lihat sebenarnya itu dia secara administratif dia mau menertibkan sebenarnya, dan itu berlaku untuk semua. Tapi pada prakteknya di daerah-daerah lihat, mereka menggunakan PBM itu tahun 2006 itu untuk membatasi kelompok-kelompok minoritas untuk membangun rumah ibadah. Nah, ini apa? Ini kultur di negara kita untuk menginterpretasi sebuah hukum positif kayak undang-undang ataupun mungkin regulasi yang lain. Kayaknya pemerintah daerah kita atau aktor-aktor negara kita memang nggak semua memahami dengan benar bagaimana sebuah regulasi atau undang-undang itu harus dijalankan Implementasi. dengan ya mungkin secara nggak tahu kalau bahasa hukumnya sesuai dengan mandatnya mungkin sebagai aktor negara gitu. Nah, ini ketakutan kita kan hal yang serupa juga terjadi dengan pembatasan atau pemblokiran Injil berbahasa Minang ini. Mungkin juga bukan hanya di Minang tapi juga di Aceh, di Riau atau di mana-mana. Ini bisa saja terjadi. Bang Iman pasti lebih jelas dia menyampaikan itu secara hukum. Iya silakan Bang Iman. Jadi salah satu yang perlu dicermati sebenarnya, tadi sebenarnya di awal Bang Fernando sudah menyampaikan bahwa ini jadi presiden yang buruk. Saya juga mengamini iya. Kalau gitu, kita sudah tidak lagi negara hukum sebenarnya. Karena sekarang dalam konteks berbangsa bernegara seolah-olah membenarkan mayoritas berkuasa, minoritas ditindas. Saya pikir tidaklah. Hari ini sebagai anak bangsa kita harus sepakat mengatakan tidak ada mayoritas dan minoritas dalam konteks berbangsa bernegara. Sudah final bahwa kita adalah orang Indonesia. Jadi diri bangsa ini adalah ini rumah bagi semua kita. Gitu.
Ketika ada mendengarkan perpindahan agama, harusnya kita menganggap ya itu hal yang biasa. Betul. Saya biasa itu ketika melihat ada film Ajari Aku Islam, ayat-ayat cinta, biasa aja. Tidak ada satu hal yang harus melukai hati nurani di sana. Karena itu adalah dinamika orang. Karena lagi-lagi beriman itu adalah perjalanan. Ini bukan karena nama saya Iman loh ya. Pas banget. Bukan. Karena memang iman itu adalah perjalanan. Siapalah kita yang harus menghakimi jalan hidup orang lain, pencarian orang lain. Kalau ada cara-cara yang tidak sesuai dengan hukum dalam penyiaran agama, ya itu yang bisa kita tindak. Tapi kita nggak bisa menafikan diri bahwa itu memang terjadi dinamika itu dalam konteks bangsa bernegara gitu loh. Itu satu di negara mana aja itu terjadi. Itu udah manusia sebagai makhluk yang berkomunikasi, ngobrol-ngobrol. Sebenarnya nggak ada maksud itu apa-apa, cuma ditanya misalnya. Sebenarnya nggak sih Alkitabmu palsu? Oh, siapa yang bilang palsu? Ngobrol, cerita, akhirnya ketemu, tertarik. Ya bisa aja kan? Ya kan? Seperti misalnya di Corbuzier jadi mualaf, sah-sah saja lah. Lukman Sardi jadi Kristen, bisa-bisa aja, gitu kan? Kita nggak perlu menganggap wah hore, kita dapat yang besar, yang artis kecil, enggak lah. Tapi di Indonesia itu saya pikir aneh, kita nggak fair mainnya, fair play-nya kurang gitu ya. Kita nggak dewasa berdemokrasi. Kita menganggap bahwa ketika kita menjadi kelompok mayoritas, kita berhak menindas gitu ya. Dalam banyak aspek sebenarnya, bukan hanya agama, etnis juga begitu. Selalu yang dikorbankan misalnya konteks kita, misalnya etnis Tionghoa misalnya. Dalam konteks etnik juga ya. Kita lupa, nggak banyak yang kenal Lim Kunyang misalnya. Salah satu tokoh etnis Tionghoa yang 1926 sudah mendirikan Partai Tionghoa Indonesia misalnya. Nggak banyak yang tahu kalau sebenarnya panitia Kongres Buddha pertama itu ada 6 orang Cina misalnya. Nggak banyak yang tahu bahwa ada 6 anggota BPUPKI orang Cina gitu ya. Nggak pernah diceritakan soalnya gitu. Seolah-olah mereka itu tidak kontribusinya, padahal tidak gitu. Termasuk dalam konteks mendirikan bangsa ini, Johannes Latuwarhari saat itu, dia seorang ketua hakim pengadilan di Surabaya. Dia bekerja di Hindia Belanda, tapi dia ikut dalam proses kemerdekaan kita, menjadi anggota BPPKI. Dia yang mengatakan, oke, kalau emang ini jadi negara Islam, kita Timur gak ikut gitu. Makanya kita harus menyadari, itu sudah final. Jangan lagi di apa ya, ini milik saya, klaim mengklaim. Saya pikir itu menjadi kenapa kita semakin kesini kok tidak makin dewasa. Padahal walaupun saya tahu bahwa sekelas Amerika saja persoalan rasis belum selesai gitu ya. Tapi hari ini kan kita kalau membaca Undang-Undang 40 tahun 2008 itu, apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya perintah undang-undang. Harus mengedukasi masyarakat. Warga negara harus berperan serta menyatakan kebenaran soal tidak boleh ada tindakan diskriminasi ras dan etnik. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi presiden buruk seperti yang tadi sudah mulai ada muncul. Saya juga membaca mulai ya seperti Fernando katakan, Rama juga tadi bilang, Asri tadi bilang sudah mulai ada beberapa suku tertentu yang klaim mengklaim. Ya, tanpa sadar pembiaran ini sedang membiarkan kita juga sudah masuk dalam proses disintegrasi gitu loh. Tanpa sadar kita yang tadinya sudah terintegrasi dengan baik di bawah falsafah bangsa kita itu Pancasila, kita mulai menganggap kayaknya salah deh kalau ada orang Batak itu Islam. Harusnya orang Batak Toba itu Kristen, titik. Kan no mention. Kok bisa ada masjid di Tapanuli? Kok bisa ada masjid di Tuk-Tuk atau di Tomok misalnya? Kok ada masjid? Akhirnya kan kita nanti jadi negara yang pecah lagi, akhirnya kita nggak Indonesia lagi gitu loh. Nah sekarang pilihan di kita, ini mau pecah atau bersama gitu. Kalau saya pribadi mengatakan kita harus bersama. Dan saya senang juga bahwa banyak juga kelompok-kelompok kaum intelektual Islam yang berpikir moderat dan memang menentang ini dan menganggap satu kecolongan. Ini suatu hal apa ya, kepicikan berpikir. Bukan saya mengatakan, saya menonton vlog mereka dan itu bisa kita tonton bebas gitu. Ya. Dan itu akhirnya ada penilaian. Maksud saya kaum intelektual Muslim pun banyak yang seperti kita berbicara hari ini, itulah pandangan mereka gitu. Terjadi disintegrasi bangsa. Hukum nggak jadi panglima lagi. Orang sesukanya bertindak, tidak ada dasar hukum. Tidak ada, ini semuanya bergerak hanya karena mayoritas, karena ini gubernur nggak bisa ditindak. Lagi-lagi yang minoritas yang tertindas di Minangkabau yang Kristen menganggap ya sudahlah, ini kan juga bagian dari apa yang Yesus katakan, ini kan penganiayaan, ini kan bagian dari pikul salib, iman. Itu saja gitu. Padahal menurut saya dalam konteks bernegara, warga negara harus berhak memperjuangkan hak dan kewajibannya gitu loh. Lihat saja Paulus ya.
Kalau kita baca kitab Injil, yaitu bagaimana Paulus mempertanggungjawabkan haknya. Oh, saya ini orang Roma kok. Ya kan? Dia tahu hak dan warga negaranya, dan dia mempertahankan itu di mata hukum gitu. Kita butuh orang-orang yang seperti itu sebenarnya dalam konteks bangsa bernegara. Dan saya pikir apa yang kita lakukan hari ini dalam rangka itu, kita menyuarakan apa yang benar, apa yang tertulis dalam konstitusi. Kalau kita bicara pengaturan hak asasi manusia di konstitusi, sangat luar biasa loh itu. Ya. Adalah pasal 28D, pasal 28I, pasal 29 ayat 2. Iya kan? Itu betul-betul menjamin. Nggak boleh dikurangi dengan satu apapun gitu ya. Kecuali tadi misalnya ada undang-undang yang ini, misalnya ada gereja yang membunuh, awal ibadah free sex dulu, membunuh. Nah itu oke, itu jelas, itu bertentangan. Itu bagian dari sesuatu yang tidak dibenarkan oleh undang-undang gitu ya. Nah, saya pikir itu penting sekali ya, mencerdaskan warga negara kita. Kita harus membangun budaya hukum masyarakat kita, bahwa tidak ada lagi sebenarnya minoritas dan mayoritas. Ya, kita adalah Indonesia. Saya Indonesia, kamu Indonesia, mereka Indonesia, kita Indonesia. Harusnya gitu. Dan saya sangat kecewa sebenarnya dengan Gubernur Sumatera Barat. Seorang administrator keadilan, ya, tidak menggunakan asas keberpihakan dan asas kepentingan umum. Kalau dia belajar dalam penyelenggaraan asas umum pemerintahan yang baik, ya, kalau dia membaca undang-undang itu, ya, dia kan bisa melihat, oh saya sedang tidak berpihak dengan semua secara adil. Saya tidak berkepentingan, saya tidak menjunjung lagi asas kepentingan umum. Jangankan ratusan ribu atau puluhan ribu, satu orang saja warga negara Minangkabau yang beragama Kristen, saya pikir dia berhak menikmati haknya. Beda soalnya, rekan-rekan sangat berbeda membaca kitab. Contohnya kita, saya orang Batak Simalungun, ibu saya Batak Toba. Kalau saya menyanyi lagu rohani dalam berbahasa ibu saya, itu beda sekali memang rasanya. Nggak bisa dijelaskan. Bahasa itu seperti memiliki nilai magis yang sangat tinggi dengan diri kita gitu. Kalau kita bicara apa urgensinya menerjemahkan kitab suci dalam bahasa, kadang-kadang lebih kena gitu loh. Karena kalau bahasa Indonesia, belum lagi mungkin ada juga mungkin orang di negara kita ini yang belum bisa proses, itu kan fakta juga. Betul, benar banget. Dan kalau ada berbahasa dia, apa salahnya gitu loh. Andai kan tadi Injil menyuruh membunuh, apa Injil ada melarang yang jahat-jahat? Apa Injil itu ada mengajarkan kita untuk menyerang agama lain, membuat kita membenci orang lain, berbuat zina? Bukankah Injil ajaran yang sangat baik? Bukankah dia juga memiliki ajaran moral? Kalau kamu nggak mau percaya dia sebagai firman Tuhan, percayalah dia sebagai buku filsafat atau Alkitab sejarah, itu saja sudah. Ya. Kenapa harus susah-susah gitu kan? Kenapa harus merasa, akidah saya terganggu? Saya senang kalau ada Al-Quran dalam bahasa Batak, bagus saja, nggak apa-apa. Saya juga mempelajarinya, saya juga baca. Ketika saya berinteraksi dengan teman-teman saya, ada yang saya tidak paham, saya tanya. Boleh berdialog dengan baik-baik, gitu kan? Tanpa harus ada curiga. Ini ada agenda gini. Ini kan udah jadi ke politik yang gimana ya? Ketidakdewasaan di dalam hal kita harus berdewasa. Kalau misalnya kita bilang, ini bahaya nih. Teman-teman, ini orang-orang Batak Tapanuli kok banyak jadi Islam. Ya, ayolah gereja pengembalaan dengan baik, gitu kan? Ya, betul, benar. Instead of nyalahin orang mana gitu kan, yang perbaikin aja sistem di inimu gitu. Gimana kamu dalam, iya benar-benar sih. Iya kan? Kalau rumput tetangga lebih hijau dibandingkan lebih hijau, iya benar. Bagus kan? Kenapa harus ini, gitu kan? Benar. Apalagi kayak yang tadi, lagi-lagi saya kembali berulang-ulang bilang, mengimani sesuatu itu adalah anugerah, itu adalah hidayah. Ya. Kenapa kita harus menggugatnya? Gugatlah Tuhan kalau seseorang itu mengimani tertentu. Gitu. Tapi kalau ada terbukti, ada berbondong-bondong, menghina satu agama tertentu, menjelek-jelekan agama tertentu untuk memilih agama tertentu, oke, kita pakai pasal pidana penistaan agama. Undang-undang penistaan dan penodaan agama misalnya. Yang sampai sekarang masih dipakai. Pakailah itu. Tapi kalau misalnya ada orang yang sadar, saya kok makin kesini kok sejahtera ya dengan Islamnya, seperti Deddy Corbuzier misalnya, seperti orang-orang lain yang membela agama, ya kita menghormati lah, nggak apa-apa, itu kan hak kamu, ya kan? Kenapa kita harus menggugatnya, gitu kan? Saya pikir itu perlu diiniin. Jadi bahaya ini pembiaran seperti ini, dan
karena memang ini lagi COVID ya, pemerintah sangat berfokus pada COVID karena memang Indonesia lagi benar-benar berfokus menyelesaikan persoalan ini. Memang mereka tidak punya banyak energi untuk menyelesaikan persoalan kecil seperti ini. Padahal yang kecil ini sangat besar juga ini dampaknya. Iya, dampaknya benar. Iya kan. Jadi semakin kita disintegrasi itu ini. Dan yang terakhir saya katakan gini soal pembiaran ini, kenapa apa yang terjadi kalau ini terjadi? Dibiarkan. Akhirnya toleransi yang dibangun di bangsa kita itu adalah toleransi yang semu. Tindakan itu sebenarnya tindakan intoleransi. Akhirnya itu menganggap hal yang biasa gitu ya. Kita sedang berjuang sekarang naik kelas dari intoleransi ke toleransi. Bahkan toleransi yang semu ke toleransi yang aktif. Tidak lagi sekedar toleransi yang oke, kamu Islam, saya Kristen, kamu Buddha, kamu Konghucu, ya biasa-biasa saja. Nggak seperti itu lagi. Kita benar-benar bisa, ya kita nggak salah juga dong mengenal Hindu yang baik seperti apa, mengenal agama seperti apa salahnya sih belajar multikultural ya? Multikultural. Iyalah. Tapi Bang, pasti kan, ya. Boleh aku ini komentar sedikit. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya aku ngobrol sama teman-teman yang ya bisa dibilang dikategorikan di dalam the so-called majority ini ya, orang-orang yang mayoritas ini. Kalau misalnya aku bilang kenapa sih harus kita melabeli, aku jujur benci sama label mayoritas minoritas gitu. Menurutku nggak penting gitu ada label ini. Tapi mereka tuh kayak kadang berargumentasi ya di negara-negara semaju kayak lu kan tinggal di Jerman gitu. Yang semaju Jerman pun kita terima kok kalau kita jadi minoritas gitu. Misalnya teman-teman yang muslim di sini gitu ya, gue terima kok bahwa misalnya lebaran nggak jadi nggak jadi nggak jadi tanggal merah misalnya, gue nggak ada libur misalnya pas lebaran, atau kalau misalnya mau beribadah mungkin nggak segampang di Indonesia, masjid di mana-mana, musola di mana-mana gitu. Tapi ya itu mereka kadang berargumentasinya seperti itu gitu. Kenapa di negara barat kita fine-fine aja kok gitu berada di ini. Padahal mereka nggak lihat kayak contoh di Inggris contohnya udah ada tokoh-tokoh politik yang juga dari agama muslim gitu, dan itu nggak masalah sama sekali gitu. Tapi kenapa kalau di Indonesia tuh seakan-akan kalau misalnya kita minoritas, dan nggak tahu kenapa, aku nggak ngerti kenapa Islam dan Kristen itu selalu kayak di dua kutub yang selalu dipertentangkan gitu. Kayak aku nggak pernah lihat mereka bermasalah sama agama-agama lain. Apakah mungkin karena kebetulan kita berdua ini sama-sama punya pengajaran yang mirip yang soal masalah mandat ini tadi ya, kita punya evangelisasi, mereka punya syiar gitu, sehingga kayak kita seakan-akan dua ini yang kayak saling lomba-lombaan gitu, nambah-nambah followers gitu. Itu yang bikin kayak. Tapi aku kadang suka lihat di sosial media, aku juga suka Twitteran gitu kan. Banyak orang malah jadi bikin itu jadi jokes sih. Misalnya kayak kemarin si Deddy Corbuzier masuk Islam, dan kemudian pernah Lukman Sardi jauh sebelumnya Lukman Sardi masuk Kristen, terus dia bilang oke, kita transfer pemain gitu. Kayak kenapa kita nggak bisa sesantai itu gitu? Ya. Toh itu kan kembali ke individu masing-masing gitu. Kayak aku pun di keluarga, misal tiba-tiba adikku bilang, gue tiba-tiba pengen masuk ini nih. Kayak adikku contohnya sekarang, dia suka astrologi gitu. Astrologi kan sebenarnya kayak orang Kristen, astrologi tuh kayak dianggap hokus-pokus kan. Kayak itu kan, sains, ya? Iya, sains juga kagak sih Bang. Astrologi tuh kayak di zona nggak jelas gitu kan. Terus aku kayak, tapi ya gue tetap gereja kok Kak, ya udah gitu kan. Maksudnya nggak, ya itu kadang tuh yang susah untuk kita ini, karena dari diri kita sendiri pun masih belum menerima keberagaman itu gitu. Kalau yang aku tangkap sih, makanya jadi yang kayak gini masih jadi masalah gitu. Nggak pertanyaan sih ini sebenarnya, cuman ngomong komentar doang gitu. Bang Nando mungkin Bang ada yang mau ya, kalau aku sih ngelihatnya dampaknya ya ini, aku nggak berani juga ngejudge bagaimana grafik atau kurva literasi keagamaan kita secara tekstual. Mungkin aku juga nggak tahu bagaimana mengukurnya. Tapi yang pasti literasi agama itu sangat penting. Semakin orang memahami agamanya, itu semakin dia mencintai yang namanya keberagaman. Nah, aku juga sering berbicara dengan teman-teman NU Muhammadiyah. Jadi mereka juga mengatakan hal yang sama kok. Artinya sama juga konsepnya, konsep memahami perdamaian itu
itu dalam konteks agama masing-masing itu nggak beda. Nah, kalau kita lihat dampaknya apa ke depan, aku lihat dari budaya kita bermasyarakat, berbangsa ya, bernegara, itu soal retaliasi ini, pembalasan dendam ini bahaya sekali. Makanya aku bilang tadi itu soal apa yang terjadi hari ini merupakan presiden yang buruk untuk ke depan. Kalau kita lihat pengalaman ya penutupan beberapa gereja, misalnya di beberapa wilayah, itu ada juga dibalas oleh beberapa kelompok-kelompok Kristen, misalnya yang tidak mengizinkan pendirian musola atau masjid, kayak baru-baru ini di Sulawesi Utara misalnya. Itu kan bagian dari itu apa ya? Itu sebab akibat bagian dari kebencian yang dibangun karena ada sesuatu gitu. Nah ini kan apalagi kalau kita sekarang mengakses media itu sangat cepat. Apa yang terjadi di Philadelphia, penutupan gereja di Aceh misalnya, Aceh Singkil, itu juga bisa diakses oleh orang Papua sana dengan sangat cepat seperti itu. Nah, kemudian juga mengenai contoh ini penerapan beberapa perda yang berbasis syariah, misalnya berbasis agama. Ini kan juga diikuti oleh Manokwari, misalnya menjadikan buat perda Injil itu. Itu kan bagian dari retaliasi, pembalasan dendam. Kalian bisa, kami kok enggak gitu kan? Yeah. Nah ini kan harus dibayangkan oleh negara ini, pemerintah dalam konteks ini, bagaimana menjaga toleransi keberagaman itu. Karena gini, Islam memang mayoritas di Indonesia, tapi bukan berarti di semua wilayah Islam itu mayoritas seperti itu. Ini kan bisa mengundang kemarahan orang yang ketika dia minoritas di tempat lain tapi mayoritas di satu wilayah, ini kan mengundang kemarahan seperti itu. Nah, aku lihat juga kalau misalnya intoleransi ini selalu dipelihara dan kita sangat toleran dengan intoleransi itu, toleran dengan intoleransi itu pasti kan ini berbiaya mahal. Coba kita lihat misalnya berapa miliar habis dana untuk menjaga demonstrasi masa 212 misalnya Ahok atau mungkin dulu itu perdamaian itu butuh cost yang sangat tinggi. Jadi kalau misalnya negara ini mau fokus pada pembangunan, apalagi kita menuju 2045, ini bonus demografi ini kita harus memang fokus ke pembangunannya. Makanya tema-tema toleransi itu harus terus digaungkan, baik lewat pendidikan maupun lewat ceramah-ceramah di rumah-rumah ibadah dan yang lain-lain misalnya. Ini ancaman ke depan menuju Indonesia Emas 2045 ini. Kalau memang kita serius dalam menjaga niatan kita untuk 2045 itu. Nah, kalau kata Budiman Sujatmiko dalam tulisannya di Kompas bulan 2 kemarin nggak salah, dia bilang kalau bonus demografi ini sebenarnya dia membahasakannya sebagai uji nalar dan uji nyali. Artinya kalau memang kita berani menyatakan bahwa 2030 sampai 2045 itu adalah bonus demografi buat Indonesia, itu kita harus pakai nalar juga gitu. Nggak bisa dengan juga mengklaim bahwa dengan kuantitas penduduk kita seperti ini itu bisa dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, tapi kita juga nggak meneruskan dengan konsep-konsep pembangunan yang benar gitu. Ini nggak benar kalau dalam bahasa uji nalarnya itu. Nah, bagaimana dengan uji nyali misalnya? Berani nggak kita sudah masuk tahap bonus demografi di 2030-2045 itu? Kalau sebenarnya kita juga nggak bisa memulai hari ini. Banyak misalnya ketimpangan yang sebenarnya kita tahu, pejabat kita pembesar negeri ini juga itu tahu kalau misalnya intoleransi itu bisa mengakibatkan yang namanya ketidakdamaian, kerusuhan, dan itu sangat membutuhkan cost yang sangat tinggi. Sementara kita juga membutuhkan cost yang tinggi itu untuk mengangkat kita dari yang namanya garis kemiskinan. Ini sekitar berapa persen? Aku nggak tahu, 10% ya orang miskin di Indonesia itu yang di bawah garis kemiskinan. Ini belum lagi misalnya banyak orang-orang di berbagai wilayah itu yang masih illiterate, tidak melek dengan tulisan, tidak bisa membaca dan menulis. Itu. Jadi tantangannya di situ. Kalau misalnya kita terus toleran dengan yang intoleransi ini, ya anggap aja bonus demografi 30-45 itu jadi mimpi belaka. Ya.
orangnya bisa banyak ya, maksudnya SDM-nya banyak tapi nggak berkualitas, nggak ada ininya juga, nggak berpengaruh Ya, juga untuk. karena mindset kita selalu Iya, berpikir kita ini benar, yang sana salah, sehingga kita memaksakan bahwa kita benar. Oke, terserah. Mungkin aku juga menganggap bahwa keyakinanku benar, tapi betul ya. ketika itu aku harus memaksakan kepada orang, nah itu kan bisa memicu kerusuhan. Dan kita juga harus kasih ruang sih untuk men-challenge keyakinan kita juga. Maksudnya kita kalau kita percaya terhadap sesuatu tapi kita percaya bahwa itu sesuatu yang mutlak juga. Karena kebanyakan di Indonesia kulihat ya persoalannya selalu itu sih gitu. Ketika kita pikir bahwa kebenaran yang kita miliki itu absolut gitu, sehingga tidak memberi Nah, ruang nah kepada yang lain. makanya kenapa konsep hak asasi manusia itu melindungi individunya, bukan melindungi entitasnya. Nah, selama ini kan kita menganggap Iya. entitas itu yang dilindungi, agama yang dilindungi. Enggak. Misalnya kayak penodaan agama, undang-undang penodaan agama, kenapa itu kita tolak? Karena itu bukan melindungi orangnya, itu justru melindungi agama itu dari kritikan lah, kemudian challenge yang kayak Benar, Astika benar. bilang, atau juga mungkin ada orang yang. Jadi kita harus bedakan mana yang namanya ujaran kebencian dan yang mana yang namanya penodaan agama. Jadi penodaan agama itu sebenarnya nggak dikenal. Kita dalam konsep hukum HAM internasional itu agama itu nggak pernah menjadi subjek dari uh, subjek dari hak asasi manusia atau objek yang dilindungi dalam konteks hak asasi manusia. Yang objeknya itu atau subjek hak asasi manusianya itu adalah manusianya. Makanya namanya human rights, hak asasi manusia. Nah, selama ini kita memahami terbalik seperti itu. Jadi bukan hanya kalau misalnya kita lihat banyak kasus-kasus penodaan agama terhadap Islam, nah di Kristen juga banyak kok. Kayak di Jerman, itu di Jerman undang-undang penodaan agamanya juga masih berlaku. Tahun Iya. 2006 kasus terakhir itu ada orang Katolik ya, orang Katolik yang membuat bukan orang Katolik, seseorang yang membuat stiker Yesus di bumper mobil. Di bumper Oke. mobil. Dan itu ada orang Katolik, orang Kristen, Protestan atau Katolik, pokoknya dia tersinggung dan dia melaporkan itu. Dia merasa bahwa keyakinannya sudah diejek oleh seorang yang membuat tulisan gambar Yesus ini di bumper itu. Jadi memang unik bagusnya di Jerman undang-undangnya itu tidak sampai mempidana kayak kita. Itu masih hukuman kayak hukuman sosial, sifatnya masih perdata ya, Le ya. Data Ya. ya. Masih perdata. Jadi masih denda dia sekitar 500 euro. Berarti Seperti itu. Bang, kita bisa bilang Bang kalau misalnya selama masih ada undang-undang dimanapun juga yang berkaitan dengan blasfemi gitu, itu berarti bertentangan dong sama hak asasi manusia sebenarnya. Karena kan Secara tadi secara ininya, logikanya gitu. secara filosofis ya. Filosofis ya. Itu kalau bicara filosofisnya, Oke. karena tanggung jawab moral itu pribadinya. Tapi kalau secara dokumennya, secara hukumnya, itu juga diatur dalam misalnya covenant, dalam konvensi. Itu agama itu tidak dilindungi. Makanya nggak ada jalan juga membuat undang-undang hanya untuk melindungi agama atau entitas, bukan hanya agama. Ya. Tapi misalnya entitas sukunya, kelompoknya atas nama kayak mungkin paguyupannya merasa dihina seperti itu nggak bisa dilindungi dalam konteks HAM. Boleh nanya sesuatu yang rada nggak nyambung nggak Bang? Soalnya tadi soalnya kan tadi bicara soal ini, katanya hak asasi manusia itu bukan melindungi entitas tapi melindungi individu. Nah, melindungi individu itu tapi apa yang dilindungi, kan yang dilindungi kayak hak hidup kita, baru hak kita dalam berpikir, dalam ini nggak bisa diganggu gugat. Tapi gimana dengan kalau di Indonesia ada yang namanya pencemaran nama baik, itu melindungi individu nggak sih? Atau sebenarnya itu nggak penting? Karena bagiku itu kayak aneh banget sih jujur. Kenapa harus ada hukum itu gitu, pencemaran nama baik? Dikit-dikit. Bagaimana? Iya, aku kayak Bang Iman misalnya orang hukum kan. Jujur aku kayak apa sih pencemaran nama baik gitu. Kayak dikit-dikit. Ya, jadi dalam konteks hukum itu ada perasaan hukum masyarakat dan juga keadilan ya. Jadi memang kalau kita bicara hukum itu paling tidak dia harus mencapai 3 hal ya. Yang pertama dia kalau bicara soal aspek yuridis itu dalam konteks kepastian hukumnya.
Terus kedua, dalam aspek filosofis itu keadilan, dan dalam aspek sosiologis itu kemanfaatan. Nah, saya menduga gini, dalam konteks tujuan hukum yang harus dicapai ini, harus terjadi harmonisasi antara ketiga hal itu. Ada kepastian, memenuhi unsur kemanfaatan perasaan hukum masyarakat, dan yang terakhir ada keadilan. Nah, soalnya dalam konteks kita yang berbudaya timur, nama baik itu adalah martabat. Itu kehormatan gitu loh ya. Cobalah lihat kalau ada misalnya orang yang anaknya hamil di luar nikah. Itu orang tua marah, semarah-marahnya. Itu bukan karena itu dosa. Malu. 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 Itu aib. Apa kata orang gitu. Itu masih jauh lebih mahal dibandingkan dengan ini adalah dosa karena Tuhan tidak menghendaki kamu berzina. Nah, itu dia problemnya seperti itu. Jadi konteks timur itu masih dianggap penting, bahwa itu memenuhi perasaan hukum masyarakat. Itu makanya pasal-pasal yang bersifat sangat personal dan juga menjaga nama baik di depan orang menjadi sangat penting untuk diaturkan seperti itu. Nah, itu jawaban saya. Tapi itu yang kedua tadi saya menarik tadi yang Asrida tanyakan. Kenapa Islam dan Kristen? Ini juga menarik ya. Ini yang membuat kami juga terpanggil untuk merintis sebuah komunitas, sebuah platform yang bisa mengakomodir orang-orang intelektual. Jadi memang YIPC itu dia bergerak di level kampus. Kita mulai membangun dialog kebersamaan antara Islam dan Kristen. Kenapa? Karena memang yang paling sejarah menceritakan atau kita kalau lihat sejarah Islam Kristen selalu membenturan gitu ya. Karena apa? Karena memang ada kepentingan-kepentingan antara Islam dan Kristen seperti tadi dikatakan oleh Asri tadi. Kepentingan itu sebenarnya boleh saja diakomodir. Tapi yang menjadi persoalan adalah tidak dewasa mengakomodirnya, itu aja sebenarnya. Sah-sah saja menurut saya bahwa seorang Kristen bersaksi. Bagaimana mungkin seorang Kristen tidak mentaati amanat agung misalnya? Bagaimana seorang Islam tidak berdakwah, tidak syiar? Bukankah itu bagian dari satu hal yang harus mereka kerjakan juga? Nah sekarang bagaimana caranya misi dan syiar itu bisa dilakukan dalam track yang baik dan tepat dan saling santun dan hormat? Itu saja kan sebenarnya kan? Dan di komunitas saya itu terjadi, boleh. Kita ngomongin Injil, kita punya peace camp selama 3 hari, kita tinggal selama 3 hari bersama Islam Kristen, kita ambil 15 mahasiswa Kristen, 15 mahasiswa Muslim, kita tinggalkan, kita buat semacam retreat bersama dengan mereka, kita berangkat dari kondisi bangsa kita menggali ingin mengenal Islam seperti apa, Kristen itu seperti apa. Ternyata banyak prasangka dan prejudice yang memang akhirnya diselesaikan di sana gitu loh. Wah, saya pikir kayak gini, ternyata enggak loh ya. Nah, ternyata di bangsa kita masih seperti itu, levelnya masih toleransi yang semu. Jangan saling mengganggu ya, tidak dalam konteks toleransi. Kalau kamu gerejanya dilarang beribadah, saya marah. Kalau masjid kamu nggak bisa berdiri, saya juga marah. Belum ke level sana gitu. Itu makanya tugas kita untuk mengedukasi masyarakat sampai ke level itu. Seperti orang Batak punya falsafah, audoho misalnya. Aiho doau. Itu kan dalam sekali ya. Iya, betul. Iya, jadi dalam konteks golden apa misalnya? Golden dalam apa misalnya yang bilang gini ya, apa yang ingin kau perbuat kepada orang lain, perbuatlah demikian kepada mereka. Apa yang kamu ingin kalau orang lain perbuat ke kamu, begitu juga kamu golden rule, yes. Golden rule, ya. Jadi saya pikir kalau kamu senang, ada orang yang masuk ke agama kamu, maka kamu harus senang juga. Kalau ada orang masuk ke agama yang lain, agama itu. Kalau kita mau fair, karena itu pilihan. Kita nggak bisa mengontrol pikiran orang, kita nggak bisa mengontrol jalan pikiran hidup orang lain. Nah di Indonesia tidak langsung dibuat sekat, dibuat struktur hukum seperti itu, atau buatlah falsafah seperti yang mengikat, tapi sebenarnya artinya banyak yang berontak. Akhirnya kan orang bertanya, kenapa sih seperti itu? Gitu loh. Kenapa kita nggak dewasa menanggapi bahwa memang ada kitab-kitab lain yang perlu kita baca? Bahwa seorang Kristen pun memang harus membaca Al-Quran menurut saya. Harus membaca Tripitaka, Weda gitu ya. Kenapa? Supaya kita belajar, oh ini yang mereka baca. Paling tidak kan begitu kan? Sebagai sahabat yang baik loh ya. Apa salahnya? Nggak salah saya pikir. Termasuk bertanya, kok seperti ini ya? Bagi saya kalau itu dibiasakan, itu menjadi bagian dari hidup yang saya pikir harusnya tidak muncul. Seperti tadi ya, ada pindah, santai aja.
Tapi kan di Indonesia kan enggak, kan di Instagram kalau kita lihat kan, oh wah, Hotman Paris sekarang misalnya, oh Hotman Paris, alhamdulillah, semoga dapat hidayah bang, gini. Ya kan? Ya, Ya kan? ya. Nah, tapi saya belum pernah melihat juga memang, ini bukan saya karena kebetulan beragama Kristen, enggak. Saya juga tidak pernah melihat ada orang Kristen yang agak seperti itu. Saya nggak tahu oknumnya, pasti ada lah yang seperti itu ya. Tapi sepanjang yang saya lihat tidak ada yang terlalu frontal di media-media misalnya kami menolak ini gitu ya. Memang ada juga di Minahasa kemarin misalnya saudara muslim kita dilarang beribadah di yang tadi dibilang sama Bang Fernando ya, kayak bentuk dari retaliasi betul. Jadi memang jadi ada semacam seperti itu. Emang hanya kamu serambi Mekah. Oke, kamu serambi Mekah. Kita bikin juga di tempat kita, ya. Iya, kamu perda syariah, kami perda Injil. Maka saya katakan, ya sebagai orang tata negara, walaupun ini masih debatable juga, banyak tata negara lain yang nggak sepakat dengan saya, nggak apa-apa. Saya salah satu yang mengajarkan bahwa itu tidak, itu konstitusional. Perda-perda bernuansa agama, baik Injil maupun syariah, itu tidak sesuai dengan konstitusi nafasnya. Harus berani mengatakan itu, nggak boleh. Oh, itu kan undang-undang Otsus. Iya, undang-undang Otsus, kalau itu dimanfaatkan untuk mencederai Pancasila dan konstitusi, itu jadi persoalan gitu. Bukan hanya perda syariah yang kita tentang, perda Injil juga kita tentang. Syukur saudara kita di Bali nggak buat perda Hindu. Iya, benar. Kalau mereka buat perda Hindu, saya pikir kita harus belajar dari teman-teman Hindu kita. Teman-teman Hindu kita sebagai mereka agama tertua, mengizinkan kita semua bisa masuk di sini saat ini. Agama tertua kan mereka. Kita nggak bisa kebayang kalau misalnya ada perda Hindu atau misalnya Hindu buat peraturan-peraturan dalam konteks mereka. Misalnya semua yang datang ke Bali harus ikut ke pura pada jam mereka sembahyang. Kan nggak bisa. Maksudnya, marilah belajar dari teman-teman itu juga. Sering belajar dengan multikultural yang ada saat ini. Kita sangat beragam dan plural. Kita melihat ada kekuatan-kekuatan di setiap suku. Suku Minang, kita harus bersyukurlah dengan suku Minang. Saya sebagai orang Sumatera, terasa terbantu dengan adanya rumah makan Minang di Surabaya dan di Sidoarjo. Karena apa? Karena kalau tidak ada itu gimana? Lidah saya sudah terlanjur suka makan Minang ketika mahasiswa. Makanannya enak. Dan mereka adalah suku yang sangat luar biasa menurut saya. Mereka berekspansi demikian hebat. Masuk ke semua wilayah dan tempat. Kita mengapresiasi. Ketika saya tes dosen di salah satu universitas di Padang, ketika saya ditanya, kenapa tertarik ke Minang? Saya katakan adalah, saya melihat pendekar-pendekar hukum akan lahir dari tanah Minang. Jadi, kenapa orang Minang itu, mereka ekspansinya luar biasa hebat, saya bilang. Dan saya juga bangga, seperti Hatta, Hamka. Tokoh-tokoh Indonesia itu banyak orang Minang. Banyak. Syahrir. Kita harus berterima kasih dengan pikiran-pikiran mereka. Ya kan? Tapi dengan seperti sekarang ini, ya sorry to say, kita jadi bertanya-tanya, ada apa dengan saudaraku yang ada di sana, gitu ya? Benar. Ya, terimalah kami sebagai saudara kalian, barangkali ada teman-teman Minang yang mendengar ini, ya. Terimalah kami sama seperti kami juga menerima kalian, gitu ya. Kita sama-sama anak bangsa yang saling menghormat satu sama lain. Marilah kita integrated one each other supaya kita benar-benar bisa melihat bangsa ini semakin maju ke depannya. Karena kalau kita masih pola pikir seperti itu, dan seperti tadi misalnya termasuk juga Batak atau mungkin di daerah mayoritas Kristen masih berpikir seperti itu, bukan hanya untuk mereka, tapi untuk semua anak bangsa yang mendengar ini, bagi yang di timur, ada eksklusivitas karena kita misalnya mayoritas, saya pikir kita berhentilah. Jangan lagi ada minoritas dan mayoritas. Mari kita sebut kita sama-sama Indonesia. Saya akan marah dan sedih kalau kamu sedang dicederai, saya akan marah dan sedih kalau kamu juga harusnya marah kalau saya mengalami ketidakadilan gitu ya. Dan kita saya punya teman-teman baik yang ketika terjadi langsung di Facebooknya mereka marah. Teman-teman saya dari Medan misalnya, teman-teman grup saya yang ada dulu di Komunitas Indonesia Damai di Sumatera Utara, wah mereka langsung bilang, memalukan banget ini. Mereka yang bilang langsung, bukan saya. Berarti mereka masih berpikir netral, mereka sangat moderat. Kenapa kita masih picik seperti ini gitu ya? Itu mereka merasa malu gitu ya. Kok boleh masih kita terbelakang seperti ini pola pikirnya gitu ya. Semoga tidak ada kepentingan yang lain dengan adanya itu ya, kepentingan pilkada atau segala macam. Semoga tidak ya. Karena kalau akhirnya demi kepentingan politik kita mengorbankan sesuatu yang berharga dalam bangsa kita, yang itu berkenan dengan karakter dan jati diri bangsa, saya pikir itu sangat disayangkan. Sayang banget, betul. Disayangkan. Saya pikir gitu sih. Jadi sebenarnya Islam Kristen harusnya boleh sangat mesra. Ya. Iya, karena kita ini berasal dari Bapak yang sama, Bapak Abraham, Bapak Ibrahim. Ya. Yang satu Ishak, yang satu Ismail. Marilah kita bersaudara bahwa kita seperti ini sekarang kan karena Tuhan juga. Kalau kita berantem,
perang-perangan, saya pikir Allah yang sama juga akan, atau Allah yang sama sangat ini ya, apalagi kita memiliki Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, kemanusiaan yang agan berada, persatuan Indonesia. Kenapa kita nggak benar-benar menginternalisasi itu dan menjadikan itu hal yang praktikal bisa kita lakukan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Harusnya nggak jadi persoalan ya. Jadi tolonglah Injil Bahasa Minang, tolong Play Store-nya dimunculkan lagi lah. Kasihan saudara saya yang di Minang. Bila penting terjemahkanlah Quran dalam bahasa Simalungun, dalam bahasa Batak. Pasti teman-teman Batak Toba pasti senang lah ya. Kita juga ingin belajar. Anggap saja itu buku pembelajaran. Kalau emang nggak percaya itu firman Tuhan, nggak apa-apa. Anda anggap saja seperti Anda baca buku buku pelajaran seperti itu, atau bacaan-bacaan, daripada nonton drama Korea langsung kita terima seperti itu aja, ya kenapa nggak baca dalam konteks ini gitu loh ya, santai aja, kalian bisa aja.